Kita lihat di sesi kedua ini tadi sempat turun ya, kalau kita lihat kan tadi sempat turun di level 7.290-an ya. Tapi justru sekarang di akhir-akhir sesi ini di jam 16.05 justru ketarik di level 7.349. Jadi sebenarnya kalau kita lihat di sesi 2 ini lebih banyak sektor yang menguat ya. Jadi salah satunya terdorong dari cyclical atau retail di 1,96%, kemudian juga ada kesehatan di 0,4%. Jadi sebenarnya kan kalau di sektor retail kan kita ketahui ini bentar lagi memang akan ada rilis laporan kinerja keuangan ya. Terutama kan biasanya sektor retail, consumer ini biasanya memang terdongkrak atau biasanya harga sahamnya memang menguat ketika masa-masa pemilu atau politik. Nah, kalau kita lihat memang hari ini terbukti bisa menguat. Jadi kalau kita lihat dalam sepekan kemarin juga dari sektor retail itu memang sudah ada penguatan, memang tidak terlalu signifikan seperti perbankan. Jadi kalau kita lihat memang hari ini justru didorong dari beberapa sektor-sektor retail seperti ada ASUS, ada MAPI, dan juga ada beberapa saham dari otomotif. Kemudian kalau kita lihat dari kesehatan, sudah ada yang rilis kinerja keuangannya nih. Safinas, yaitu ada Sido muncul, yaitu industri jamu dan farmasi Sido muncul. Yang dimana kalau kita lihat harga sahamnya ini dari kemarin naik dari harga 500-an ke 600-an ini cuma butuh beberapa hari aja loh kalau kita lihat. Jadi memang kalau kita lihat secara kinerjanya di kuartal 3 memang ada peningkatan, yaitu dari kuartal 3 2023 itu sebesar 138 miliar, di kuartal 4 2023 itu tercatat 364 miliar rupiah. Meskipun secara tahunan sebenarnya turun ya dari 1,1 triliun menjadi 951 miliar rupiah. Jadi memang sebenarnya ini ada dorongan dari ketika libur momen Natal dan Tahun Baru di sektor retail, konsumer, dan juga dari kesehatan. Susi, kita lihat di menit-menit terakhir ada tarikan yang cukup kuat dan akhirnya GSG berhasil ditutup di posisi yang cukup baik, masih di 7.300-an levelnya dan pelemahan hanya tipis saja di 0,05%. Karena saya membandingkan tadi ketika kita memulai closing bell itu tadi pelemahan di kisaran 0,7 sampai 0,8% yang cukup dalam. Ada apa di menit-menit terakhir di penutupan perdagangan hari ini? Ya sebenarnya kalau kita lihat memang ada tarikan dari sektor retail ya, di 1% tadi waktu sebelum di sesi kedua ini sektor kesehatan dan juga cyclical ini penguatannya belum signifikan sehingga per hari ini. Kemudian juga dari sektor finance tadi kan kalau kita lihat memang hampir 1% ya terkoreksinya. Ini terkurangi yaitu hanya sekitar 0,15% saja. Kan kalau kita ketahui hari ini kan ada rilis Bank Indonesia ya menahan suku bunga. Jadi sebenarnya kalau penahanan suku bunga sebenarnya ada sisi negatif dan juga ada sisi positifnya. Sisi negatifnya yaitu ketika suku bunga ini bertahan, biasanya orang itu akan malas simpan uang di bank karena untuk imbal hasilnya itu lebih kecil karena kan tidak naik suku bunganya. Tapi kalau kita lihat suku bunganya ini bertahan itu dari sisi kreditnya. Ketika orang ingin melakukan ekspansi bisnis kemudian mengajukan kredit, ini kan mendapatkan bunga yang lebih ringan ya atau tidak naik karena suku bunga ini bertahan. Jadi memang ada sisi positif dan negatif dari sektor perbankan sendiri. Ya baik, terima kasih banyak Susi atas analisanya. Itu tadi terhadap IHSG dan Bursa Efek Domestik. Sekarang ke Mas Irman. Mas Irman, saya ingin nanya tentang rupiah, Mas. Adakah analisa yang bisa Anda sampaikan mengenai pergerakan rupiah hari ini? Silakan Mas Irman. Ya, kalau kita lihat sebenarnya pergerakan rupiah hari ini tuh sedikit banyak mirip ya dengan equity. Dimana kalau kita lihat rupiah pada saat dibuka itu sempat melemah dari level kemarin, kemudian dia menguat tipis. Tapi di jam-jam pada saat BI meeting rapat Dewan Gubernur diumumkan bahwa BI rate dijaga di level 6% dan juga ada tone dari Pak Peri Warjio selaku gubernur bahwa ada bias untuk rupiah itu kembali menguat ya dengan melihat arah dari kebijakan The Fed yang mungkin akan ada pemangkasan. Walaupun resiko akan inflasi itu meningkat kembali karena adanya konflik di Middle East masih cukup tinggi, kemudian juga itu memberikan resiko berarti untuk policy pivot di The Fed. Tapi melihat fundamental rupiah dengan inflasi yang rendah dan juga trade surplus yang terus berlanjut, dan bahkan tadi Pak Peri sempat menyampaikan raca pembayaran kuartal 4 yang besok akan dirilis itu juga mencatatkan surplus diperkirakan dan karena account-nya hanya defisit kecil. Nah ini memberikan sebenarnya sedikit confidence gitu ya. Jadi mungkin tadi flows dari asing masuk ke equity sehingga gerakannya jadi mirip gitu. Jadi flows asing masuk ke equity dan membuat rupiah menguat dari level kemarin. All in all sebenarnya uncertainty-nya memang masih tinggi Mbak Safina dan pemirsa di rumah. Kalau kita lihat level rupiah itu biasanya bisa lebih kuat lagi gitu ya. Kalau kita lihat kondisi fundamentalnya harusnya bisa lebih kuat lagi. Namun memang uncertainty dari Fed policy yang bergantung pada data makro masih menghambat
arus modal masuk. Oke. Gitu. Jadi uncertainties lagi-lagi ya ini kira-kira nuansanya karena The Fed juga masih belum tahu kira-kira akan menurunkan suku bunganya kapan. Nah, sekarang masih ditahan di kisaran 5,25 sampai 5,5% Mas, dan memang konsensus pasar kan memang bilangnya katanya cut rate ini akan terjadi di bulan Juni. Nah, dari Maret sekarang sekarang ini akhir Februari ya. Berarti dari awal Maret sampai Juni, bagaimana rentang-rentang rupiah yang kira-kira Anda anggap masih cukup baik, masih cukup normal untuk pergerakan rupiah sendiri? Kita mungkin belum bisa melihat katalis positif bagi rupiah untuk menguat menuju level fundamentalnya yang kita perkirakan di bawah 15.000 jika data-data inflasi US ini masih volatile. Jadi kalau kita lihat data di Desember itu sempat naik karena seasonal ya, Nataru ya di US juga. Januarinya naik moderasi tapi lebih tinggi daripada perkiraan pasar gitu. Jadi itu masih menyebabkan uncertainty tadi gitu. Tapi kalau dilihat dari tone-nya The Fed, sebenarnya mereka sudah semakin clear di meeting Januari kemarin bahwa mereka sudah berada di peak dari policy rate-nya, sehingga next move-nya apa ya? Next move-nya mungkin akan cut gitu kan. Tapi potensi dari reakselerasi inflasi akibat uncertainty dari geopolitik ini yang perlu diwaspadai mungkin, termasuk dari sisi harga energi ya, terutama di konflik di Laut Merah. Itu yang menyebabkan market masih sedikit nervous. Bahkan awalnya diperkirakan first quarter nih, market tadi memperkirakan first quarter untuk di-cut, sekarang mundur ke akhir kuartal 2 gitu. Nah, Iya. kalau dari sisi kami, betul. Kalau dari sisi kami mungkin yang perlu diperhatikan market sebenarnya adalah the way Fed policy maker itu berpikir. Karena market sama Fed policy maker itu sedikit berbeda. Biasanya central bankers itu lebih fundamentalis ya. Kalau market itu sifatnya sentimen, data-data terbaru itu sangat mempengaruhi. Nah, secara fundamental kita melihat memang ekonomi Amerika memang dalam kondisi weakening karena dampak dari kenaikan suku bunga yang agresif di 2 tahun terakhir. Jadi seharusnya sih first quarter memang terlalu cepat ya. Akan di second quarter kita sendiri expect-nya di semester 2. Oke, di semester 2 akan terjadi cut rate dan up until then rupiah sepertinya masih akan sulit untuk mencapai level fundamental yang diharapkan ya di 15.000. Jadi memang masih pergerakannya akan di situ-situ saja sampai nanti kabar baik akhirnya kita bisa rasakan bersama. Harapannya di semester 2 2024 nanti.